warga YouTube, Zakwan di sini dan selamat datang di channel Zaragood. Ini bukan video tentang gadget, aplikasi unik, ataupun barang elektronik, melainkan video yang aku kemas secara unik yang bikin kalian ciamik. Keren kan openingnya? Jadi, aku mau cerita kenapa belakangan ini channel Zaragood jarang upload konten baru. Kalau kalian subscriber lama, pasti kalian ngeh deh. Sudah hampir 1 bulan, channel ini off, jadi ada fokus baru yang menjadi target pertengahan tahun ini, yaitu lolos PTN. Buat kalian yang belum tahu, PTN itu adalah perguruan tinggi negeri. Karena kuota PTN yang terbatas, peminat yang tidak dibatas, pasti terdapat persaingan. Aku mulai menyadari ini di akhir kelas 11. Mencari cara bagaimana lolos PTN dengan cara terbaik adalah cara yang cocok untuk sekarang. Kebetulan, hasil dari berselancar di dunia internet, aku menemukan aplikasi Zenius ini, yang kebetulan lagi gratis. Lord kita, Bang Sabda membuka videonya gratis. Dan aku mulai membuat strategi gimana caranya materi selama SMA itu bisa masuk ke otak selama 3 bulan. Ya betul guys, hanya 3 bulan saja. Satu persatu video terbuka dan aku pun terarah ke playlist Zen Basic. Aku coba tonton, kebetulan videonya menarik. Itu Bang Sabda, dia memberikan beberapa panduan cara strategi gimana sih lolos PTN dengan aplikasi ini. Saking tertariknya aku habisin itu playlist dalam 1 hari. Kebetulan waktu itu masih PJJ, jadi aku skip dulu pelajaran sekolah karena aku tertarik dengan ini. Alhasil strategi terbentuk, otak mulai terfikir bahwa sepertinya target sudah di depan mata. Aku pun jadi fans juga sama ownernya, ya Bang Sabda, yang bikin konten Zen Basic di Zenius. Kalian pencipta Zenius juga, sampai follow IG-nya dan tutor-tutor lain juga, karena asik-asik. Kebetulan selama 2 tahun di SMA, aku tidak belajar dengan benar. Materi gak ada yang masuk, kebanyakan main Mobile Legends sih guys. Padahal epic abadi juga. Tapi semangat aja sih nge-push. Dan gak ada target apapun. Tujuannya beres sekolah, kuliah. Ya kuliah bebas di mana aja, kayak ngalir gitu. Tapi tiba-tiba setelah nonton Zen Basic, jiwa ambis saat mengejar ujian nasional SMP ku keluar lagi. BTW, dulu aku berhasil mendapatkan NEM 32, rata-rata 8, hanya dengan modal YouTube plus buku UN SMP yang aku beli di Togamas. Aku belajar hanya 1 minggu sebelum UN SMP, dari jam 3 siang sampai jam 10 malam, ditemani mama. Alhasil yang menakjubkan, sepertinya bimbel online ini cocok dengan caraku seperti dulu saat mengejar ujian nasional SMP. Dan kebetulan aku orangnya kalau udah ada target atau tujuan hidup, aku akan kejar sampai dapat sebisa mungkin. Mau gimana pun caranya, meskipun target itu jarang keluar, tapi sekarang targetnya sudah ada. Oh iya, mari kita balik lagi ke cerita setelah mendapatkan target. Aku pun kembali ke strategi di atas. Ya, 3 bulan harus tamat semua materi SMA. 3 bulan. Ya, itu misinya. Aku langsung membuat kalender jadwal bulan pertama. Aku harus memahami seluruh materi geografi dari awal SMA sampai akhir. Ya, kelas 10 sampai kelas 12. Untuk tambahannya, aku tambahkan dengan materi sejarah kelas 10 sampai kelas 11. Jadi kayak 1 materi geografi ditambah setengah sejarah. Untuk bulan kedua, aku lanjutkan dengan sosiologi dan setengah ekonomi. Ya, strategi yang sama seperti di awal. Dan 3 bulan itu full materi tanpa latsol. Karena aku berpikir, gimana mau latsol kalau materi aja nggak tahu alias masih nol. Caranya aku menghabiskan playlist materi yang ada di Zenius tersebut sambil disalin. Aku punya catatan binder. Nah, aku salin ke binder itu. Plus juga ngefollow masing-masing tutor yang udah ngejelasin di Zenius itu, kayak Bang Rifat, Bang Hilman, Kak Regina. Karena aku merasa hal beda saat melakukan belajar ini. Oke, lanjut bulan ketiga dengan materi TPS, PU, PBM, PPU, kuantitatif Inggris. Nah, jadi di bulan ketiga ini aku melanjutkan dengan materi tersebut. Karena aku rasa materi TPS itu cenderung lebih mudah, namun dia sangat menggocek. Jadi diperlukan banyak latihan soal dibanding pemahaman materi. Makanya aku hanya memberikan 1 bulan untuk menghafal TPS. Oh iya, buat kalian nanya, tadi kan masih setengah ekonomi dan setengah sejarah. Menurutku, pelajaran ekonomi itu bisa kita tambah dengan latihan soal, dan pelajaran sejarah pun begitu, karena sifatnya hafalan.
Kalau ekonomi, sepertinya aku sudah agak terlatih karena di SMA aku memang cukup berminat kepada pelajaran ekonomi. Oke, 3 bulan sudah selesai, materi pun selesai, tapi itu bukan latsol. Sehingga setelah selesai materi, aku langsung melanjutkannya ke paket ultima. Karena jika kita cuma belajar materi saat latsol itu sama aja guys, maka kita perlu meningkatkan latihan soal. Aku lanjut ke paket Ultima Zenius. Ya, saat aku naik kelas 12. Aku butuh latihan soal untuk mengasah materi-materi yang sudah dikembangkan selama 3 bulan. Latsol, latsol, latsol. Setiap hari seperti itu, dan aku rajin juga mengikuti TO Zen yang biasa diadakan di akhir minggu. Latihan soal ini cukup menguji ya guys, karena dimana kita sudah menyelesaikan materi, namun kita tidak bisa mengerjakan latsol itu seperti ada beban tersendiri. Ya kayak tempat trial UTBK gitu, latihan soal, namun kita itu perlu mengasah ya guys namanya. Namanya juga awalan, materi sudah beres, latsolnya baru awal. Mungkin ini memang awalan ya, karena aku yakin jika materi yang banyak itu bisa selesai selama 3 bulan, ini soal-soal yang materinya udah kita pelajarin, kayaknya kalau diasah sedikit, kena itu celahnya. Gitu deh, pola pikirku waktu itu. Aku sering juga guys, mengikuti TO Zenius, karena ini seperti UTBK asli ya, kita bisa bilang simulasi UTBK yang sebenarnya. Ini bukan latihan soal, melainkan kita ditambahkan waktu yang ketat untuk mengerjakannya. Kalau latihan soal biasanya aku kan have fun aja gitu. Cuman kalau TO ini ditambah tekanannya, karena waktunya yang sungguh cepat. Ya, BTW di Zenius katanya dia akan memberikan 20 tryout. Dan sekarang aku sudah menyelesaikan TO yang ke-15. Sampai saat ini memang baru ada 15 TO yang aku kerjakan dari Zenius. TO 1, TO 2, TO 3, TO 4, TO 5, sampai TO 15. Nah, sebenarnya di TO 1 nilai yang ku dapat itu memang tidak terlalu baik. Mungkin karena baru awal, karena baru pertama, belum tahu gimana medan aslinya. Nah, di TO 2 aku mencoba improve lagi, TO 3 aku improve lagi. Kalau kalian bisa lihat, ini nilaiku saat TO pertama guys. TO kedua, TO ketiga, mungkin kalian bisa lihat adanya grafik yang meningkat. Karena jika kita berproses, saya yakin kita akan meningkat. Di TO ke-15, aku mendapatkan nilai 500. Ya, TO Zen dengan nilai seperti itu, dan terakhir dengan 500. Tidak hanya Zenius, aku juga memanfaatkan media lain sebagai tempat latihan tryout. Karena di Instagram, banyak sekali akun-akun yang memberikan tryout gratis. Bahkan, aku pernah mendapatkan peringkat 50 besar dari 11.000 pengikut dalam tryout online yang diadakan gratis. Gak nyangka juga sih bisa dapat segitu. Ya, kalau kita total sekitar 25 tryout sudah kulalui. Sehingga aku bisa percaya bahwa yang namanya proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Dari yang awalnya hanya mengira itu hanya bullshit agar orang gak putus asa, ternyata salah guys. Jadi jangan pernah berhenti berproses karena kamu akan menikmati hasilnya nanti. Dan mulailah dari mana saja tanpa banyak alasan. Mungkin ini perjalananku bersama Zenius selama ini. Semoga proses ini akan membawa ke PTN yang kuinginkan. Jika aku bisa berproses, maka kamu juga bisa. Terima kasih.